Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Najwa Aulia dengan NIM 23030100186. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester untuk mata kuliah animasi komputer. Presentasi ini mencakup 5 pertanyaan esensial yang berkaitan dengan industri animasi mulai dari aspek K3 hingga siklus hidup produk. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, ergonomi dan kesejahteraan material animator. Untuk pertanyaan pertama, berfokus pada aspek fundamental yang sering terlewatkan dalam industri kreatif, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, dengan penekanan khusus pada ergonomi dan kesejahteraan mental bagi seorang animator. Jawaban saya untuk pertanyaan ini mengidentifikasi 3 pilar utama K3 dalam profesi animator. Yang pertama yaitu ergonomi fisik. Animator menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk statis melakukan gerakan presisi yang berulang. Hal ini dapat menyebabkan resiko tinggi terhadap cedera seperti repetitive strain injury atau RSI, carpal tunnel syndrome, dan sakit punggung kronis. Pencegahan utamanya adalah penggunaan alat kerja ergonomis seperti kursi yang menopang punggung dan meja yang setinggi siku, serta disiplin untuk mengambil istirahat teratur. Contohnya menggunakan kursi gaming untuk melakukan kegiatan tersebut agar dapat menghindari cedera yang berlebihan. Yang kedua yaitu kesehatan mata. Paparan konstan terhadap layar monitor berintensitas tinggi dapat menyebabkan digital eye strain atau DES. Untuk mengatasinya, kita dapat menerapkan aturan 20-20-20. Apa itu 20-20? Setiap 20 menit bekerja, istirahat 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki. Selain itu, pencahayaan ruangan yang cukup dan pengaturan jarak monitor yang sangat penting. Yang ketiga yaitu kesehatan mental. Ini adalah resiko yang tak terlihat namun sangat berdampak. Industri animasi terkenal dengan crunch time. Apa itu crunch time? Crunch time dalam animasi komputer adalah periode kerja paksa di mana animator bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, yaitu kisaran 10-14 jam. Fenomena ini sering kali terjadi kepada animator yang ingin mengejar tenggat waktu untuk proyek tersebut. Penyebabnya adalah animator bakal lembur berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan untuk menamatkan proyek tersebut. Tekanan ini dapat memicu stres tinggi, kelelahan atau burnout, dan kecemasan. Solusinya terletak pada manajemen waktu yang baik, komunikasi tim yang sehat dan suportif, serta kemampuan untuk menciptakan work-life balance yang tegas. Untuk pertanyaan yang kedua, yang membahas mengenai alur produksi atau pipeline dalam animasi. Bagaimana sebuah ide bisa bertransformasi menjadi sebuah karya utuh? Secara garis besar, produksi animasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahapan pertama yaitu praproduksi. Ini adalah fase perencanaan dan fondasi segala sesuatu dimulai di sini. Aktivitas utamanya meliputi pengembangan ide, penulisan naskah atau skenario, desain karakter dan lingkungan, pembuatan storyboard untuk memvisualisasikan adegan, dan diakhiri dengan pembuatan animatik, draft kasar animasi berbasis storyboard.
Tahapan selanjutnya yaitu tahapan produksi. Ini adalah tahapan eksekusi di mana aset digital mulai dibangun. Dalam konteks 3D, ini meliputi modeling atau pembuatan objek 3D, texturing atau pemberian material, dan ketiga, ringing atau pemberian tulang ritual pada karakter. Selanjutnya ada keyframing atau proses menganimasikan, terus ada lighting, simulasi VFX atau efek visual, dan rendering atau proses memasak gambar. Yang ketiga yaitu pasca produksi. Ini adalah tahap penyelesaian atau finishing setelah semua gambar dirender. Proses berlanjut ke composting atau penggabungan semua elemen visual, color grading atau penyesuaian warna untuk menciptakan mood, sound design untuk penambahan efek suara, musik latar atau dubbing, dan diakhiri dengan final editing. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga ini meminta kita untuk meninjau sejarah dan pengembangan animasi dunia, bagaimana bentuk seni ini berevolusi dari goresan tangan sederhana menjadi gambar fotorealistis yang sering kita temui setiap hari. Sejarah animasi adalah evolusi yang sangat panjang. Saya membagi ini menjadi 4 era penting. Yang ke-1, era awal sekitar tahun 1900 sampai 1920-an. Yang pertama, era awal sekitar tahun 1900 sampai 1920-an. Jauh sebelum komputer ilusi gerak diciptakan melalui mainan optik seperti zoetrope, tonggak sejarah sejati adalah Gertie the Dinosaur pada tahun 1914 yang merevolusi animasi dengan menampilkan karakter yang memiliki kepribadian. Selanjutnya, yang kedua yaitu era emas. Ini dikisarkan sekitar tahun 1930 sampai 1950-an. Era ini didominasi oleh Walt Disney, dimulai dengan Steamboat Willie pada 1928 yang mempopulerkan animasi dengan suara, dan puncaknya adalah Snow White pada tahun 1937. Film ini animasi panjang pertama yang sukses secara komersial. Yang ketiga adalah era televisi. Era ini kisaran tahun 1960 sampai 1980-an. Kebutuhan akan konten yang cepat dan murah untuk televisi melahirkan teknik limited animation. Studio seperti Hanna-Barbera, pencipta The Flintstones dan Scooby-Doo menjadi raja di era ini. Yang terakhir ada era digital kisaran 1940-an sampai saat ini. Ini adalah revolusi terbesar, kemunculan komputer generate imagery atau CGI mengubah segalanya. Contohnya, Toy Story dari Pixar pada tahun 1995 menjadi film animasi 3D panjang pertama, dan sejak saat itu CGI menjadi standar baru industri film global. Yang selanjutnya adalah pertanyaan keempat, membahas tentang berbagai teknik yang digunakan untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. Di sini saya akan mengelompokkan teknik-teknik utama menjadi 2 kategori besar. Yang pertama yaitu animasi 2D. Dalam bentuk tradisional atau cel animation, animator harus menggambar setiap frame satu persatu di atas lembaran seluloid. Ini adalah proses yang sangat padat karya. Seiring waktu kita beralih ke digital 2D, di mana proses menggambar dilakukan di komputer menggunakan software seperti Toon Boom. Teknik ini lebih efisien, bahkan memungkinkan adanya ringing atau tulang pada karakter 2D.
Yang selanjutnya ada animasi 3D atau yang sering kita kenal sebagai CGI dan stop motion. Animasi 3D adalah standar industri film saat ini. Objek dibuat dalam ruang digital 3D sehingga bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Stop motion di sisi lain adalah teknik yang unik karena menggunakan objek fisik di dunia nyata seperti boneka, tanah liat, atau potongan kertas. Objek ini difoto, digerakkan sedikit, difoto lagi, dan seterusnya untuk menciptakan ilusi gerak. Animasi stop motion ini sering kita lihat di banyak platform seperti TikTok. Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir adalah tentang product life cycle atau PLC atau siklus hidup produk yang diterapkan pada sebuah properti intelektual atau IP animasi. Di sini saya menampilkan sebuah grafik siklus terhadap tahapan-tahapan yang menjadi produk konsumen sebuah properti intelektual atau IP animasi. Tahapan pertama yaitu perkenalan. Ini adalah saat film atau serial pertama kali dirilis. Fokus utamanya adalah pemasaran besar-besaran untuk membangun kesadaran audiens. Tahapan kedua adalah pertumbuhan. Jika rilisnya sukses, IP akan masuk ke tahap pertumbuhan, popularitas meroket, box office atau rating tinggi, dan penjualan merchandise mulai meningkat pesat. Tahapan ketiga adalah kematangan. Ini adalah puncak popularitas IP tersebut. Ia telah menjadi sebuah franchise besar, mungkin sudah memiliki sequel, spin-off, dan taman hiburan. Namun, di titik ini, pasar mulai jenuh. Tahapan terakhir atau tahapan keempat yaitu penurunan. Tak terhindarkan, minat audiens akan beralih ke IP baru, penjualan menurun, dan IP tersebut perlahan beralih status dari tren menjadi konten legacy atau klasik. Contoh animasi ini yaitu animasi SpongeBob yang dulunya sangat booming dan diminati banyak kalangan, tetapi sekarang SpongeBob ini sangat jarang ditampilkan di TV karena mungkin peminatnya yang sudah berkurang atau anak-anaknya yang sekarang kurang berminat untuk menonton SpongeBob atau animasi lainnya. Demikian pemaparan presentasi jawaban ujian tengah semester mata kuliah animasi komputer ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.